Oke, silakan dimulai dari siapa dulu? Yang penting singkat dari situ nanti terus kita cari kata kunci kira-kira apa yang bisa dilanjut ya. Oke, silakan dari siapa dulu? Kanaya po Devani? Oke, Kanaya dulu nggak apa-apa sudah, silakan Kanaya. Oke, baik Pak. Saya izin share screen sebentar. Eh, jadi pada kegiatan magang saya di PT Asuransi Jiwa Nasional yang saya lakukan itu ada memodelkan produk untuk asuransi jiwa. Di antara lain untuk produk asuransi jiwa itu ada asuransi jiwa dengan pengembalian premi salah satunya, di mana asuransi jiwa dengan pengembalian premi ini konsepnya adalah hampir mirip dengan asuransi jiwa secara konvensional, namun ada tambahan komponen untuk manfaat asuransi jiwa naik atau asuransi jiwa meningkat, karena di mana preminya akan dikembalikan apabila dilakukan klaim. Seluruhnya, maksudnya seluruh preminya kembali gitu. Iya, sebanyak yang sudah dibayarkan, Pak. Oke. Ini masih Mas aku secara saya lihat perhitungan premi bersihnya, Pak. kalau saya lihat rumus ini kok AXN dikurangi IA ini. Yang atas ini yang manfaat, yang bawahnya anuitas, di bawahnya ini manfaat secara Ini kan meningkat. ini kan kayak preminya kan yang bawah ini ya. Iya. Iya, Iya kan preminya kan. iya. Soalnya kayak yang jadi nanti akan dikasih kembali. Cuman yang belakangnya pakai IA. IA kan yang increasing itu. Increasing anuitas Increasing. apa, Pak? Iya kan? Ini manfaat, Pak. Manfaat meningkat. Tapi oh maaf Pak, jadi increasing itu, pakai increasing annuity kan itu. Iya. Jadi nanti setelah itu dibalik. Ya coba nanti enggak, Pak. Tapi oke lah ide ini terus apa lagi yang Kemudian tugas pokok saya adalah untuk menghitung untuk produk asuransi jiwa kredit, di mana menggunakan konsep manfaat secara menurun, Pak. Asuransi jiwa kredit ini besarannya akan menurun seiring berjalannya waktu karena diasumsikan si pemilik polis ini akan terus membayar pinjamannya, sehingga yang perlu ya. dibayarkan oleh perusahaan asuransi ketika masa klaim itu adalah sisa pinjaman yang belum dibayarkan saja. Oke. Kemudian ada asuransi pendidikan, yang dimana manfaatnya ini disesuaikan dengan spesifikasi tertentu yang diberikan apabila si anak masuk ke dalam jenjang pendidikan baru. Hmm. Oke, Kemudian untuk ngitungnya asuransi pakai apa tadi? pendidikan. Untuk ngitung yang asuransi pendidikan itu. Bagaimana maaf Pak? Rumus untuk ngitungnya pakai apa tadi? Oh ini Yang asuransi itu. dengan konsep manfaat dwi guna Pak, asuransi dwi guna. Oh, yang dipakai itu tadi. Iya. Ya oke, berarti. Kemudian ada asuransi dana pensiun yang kurang lebih sama dengan uh, manfaat asuransi pendidikan nih. Namun nih, pada asuransi dana pensiun ini patokannya adalah usia pensiun dengan manfaat yang disesuaikan. Masih dengan menggunakan konsep asuransi dwi guna, Pak. Ya. Nah, ini karena live dikaitkan macam-macam kan ini. Iya, betul, Jadi Pak. Ini tadi modifikasi. ada jadi makanya sebenarnya kalau nanti coba cari apa eh, jurnal kalau kemarin yang dipakai skripsi itu yang pendidikan itu yang Sopo itu ya saya lupa namanya lah yang Iya, di kemarin BCA Live itu dia hanya fokus di asuransi pendidikan. Nah, sebenarnya kalau saya agak tertarik yang ini yang mana yang pensiun tadi. Jadi gini, jadi misalnya dia meninggal jadi dapat pensiun gitu. Tapi ini lamsam apa yang ini dapat kayak pensiun yang PNS itu tiap kalau ini. yang ini kebetulan ketika dia menginjak usia pensiun, dia akan dapat 100%, kemudian Oh, setelah 20 tahun dia dapat
ada anuitasnya lagi Bapak, ada Oh, bayaran kalau saya maksudnya jadi sebelum usia pensiun tapi dia meninggal, kan otomatis kan ini kan, apakah langsung dapat pensiun? Enggak apabila kan? dia meninggal sebelum usia pensiun ini Pensiun? dibayarkannya sebesar 100% saja Bapak, berarti tidak Oh, mendapat tapi tidak dapat pensiun bulanan gitu enggak kan? iya tidak. Enggak, maksudnya seperti kalau yang kayak PNS kan, kalau dia meninggal di lebih awal tetap ininya dapat pensiun kan itu yang bulanan dari ininya itu. Oh ya, Nah, ini itu saya sempat, ada perhitungan itu juga Bapak, yang untuk hmm, ketika si PNS-nya meninggal, nanti pasangannya yang akan mendapat dana pensiunnya. jadi tapi bulanan gitu loh. Jadi untuk pengganti yang selama ini dapat gaji, nah kalau yang saya pikirkan kan seandainya itu sebesar gajinya gitu loh. Jadi dia seperti nggak kehilangan sumber penghasilan gitu loh. Itu Jadi yang reversionary annuity itu bukan ya, Bapak? nah ya maksudnya itu. Jadi artinya ada nggak produk yang sudah bahwa dia akan otomatis kan karena apa gaji kan mestinya akan naik. Jadi dia otomatis klaimnya juga ikut naik gitu. Karena nanti kalau terjadi meninggal di usia itu, dia masih dapat bulanan sama seperti gajinya. Jadi dia masih kayak ngikuti apa bahwa seperti seperti biasa aja bahwa dapat dapat bulanan yang sama dengan seperti kalau misalnya kalau konteksnya suaminya misalnya dia meninggal, istrinya sama masih tetap menikmati itu. Kalau yang ini berarti hanya dia dapat 100% waktu meninggal ya. Iya, Betul, Bapak. yang ini. Eee, kebetulan saya juga pernah menghitung itu Bapak, mungkin saya bisa pindah share Ya oke, screen. enggak, maksudnya ini sementara kan masih nanti kalau memang beberapa sudah melakukan, nanti kan terus kita coba yang apa selama ini kan kita menggunakan basisnya tabel, tapi saya ingin nambahkan yang ini. Jadi kalau orangnya yang pakai pemeriksaan itu loh, pemeriksaan kesehatan itu sudah melakukan belum di situ. Jadi kalau dia ternyata punya riwayat apa itu kan beda kan itu yang jadi ada namanya kayak namanya apa ya kalau kan ada orang yang tanpa diperiksa kesehatannya kan langsung dihitung itu kan hanya berdasar tabel mortalita kan tapi dengan adanya pemeriksaan kesehatan tabel mortalnya dia kan jadi berbeda kan di adjust itu sudah ada belum oh ya dulu anda di mana ininya Asuransi di jiwa nasional Bapak. nasional ya ada Iya. nggak yang jadi kalau tadi kan yang di berupa pensiun kalau sudah pernah dilakukan dan nanti ini hanya untuk penjajakan dulu terus kalau yang tadi, jadi kalau tabel mortalitas standar kan ada, nah pada dasarnya dia dicek kesehatannya ternyata punya riwayat gula, atau riwayat apa hipertensi, riwayat ini, maka dia jadi tabel mortalnya di-adjust itu. Oh yang itu kebetulan saya belum Pak. Belum ya. Makanya nanti saya ini apa kan yang untuk skripsi kalau bisa kan yang belum dipakai untuk KP kan maksud saya, untuk magang itu loh maksud. Tapi datanya mungkin dari situ bisa memanfaatkan bahwa kalau memanfaatkan datanya apa berarti ya waktu itu Anda melakukan pricing-nya, Kalau hitungannya? ini masih dengan TMI 4 Pak. Oh, berarti langsung pakai tabel ya. Iya, Jadi berarti enggak makanya tadi kalau sudah menggunakan data maksudnya gini, jadi datanya di asuransi itu mungkin kan ada orang-orang yang mungkin punya riwayat penyakit gula, punya riwayat mungkin keluarganya kanker, punya riwayat ini, maka dia TMI-nya di-adjust itu misalnya. Berarti belum ya? belum Pak. Karena dulu waktu yang di Signa saya pernah waktu kita masih kerja dengan Signa itu ada biasa mereka melakukan adjust karena mereka tabel TNI kan ya oke untuk referensi tapi mereka punya tabel sendiri kan yang dari kantor pusatnya. Tapi setiap itu di adjust dengan melihat kondisi itu. Nah, nanti kan ada pilihan kalau kita punya asuransi kan melihat ada pemeriksaan kesehatan apa enggak gitu. Kalau yang enggak ya biasanya mesti akan entah lebih mahal apa atau malah bisa lebih murah karena tergantung nanti setelah diperiksa kesehatan karena dia kondisinya lebih lebih spesifik penyakitnya kan. Nah, berarti masih pakai TMI gitu ya di situ ya? Iya ya. Eee, biasanya secara umum kami pakai TMI kecuali misalnya Oke. untuk grup life itu ada perusahaan yang punya tabel yang sudah ada. Iya yang grup kalau grup itu yang maksudnya yang ini kan rombongan perusahaan gitu ya, dia semua karyawannya diasuransikan gitu ya kalau yang grup ya. Iya betul Pak.
Iya kan? Jadi ini rombongannya perusahaan mana gitu. Karena kemarin saya pernah ketemu satu rombongan dari Bank BTN apa ya diperiksakan di rumah sakitnya UGM itu. Nah ini karena itu tanggungannya asuransinya mereka yang kelompok kan. Jadi secara rutin harus diperiksa kalau ada. Oke, berarti sekarang gini, apa dari ini kalau memang berarti nggak ada data ya kalau kita hanya cuma pakai TMI ya. Iya ya. Iya, Kak. Kalau untuk pricing-nya ya? Iya, tapi ide pricing-nya ini nggak apa-apa nanti dipakai kayak tadi yang Bali atau ini kan menyangkut ide-ide kreatif produknya kan. Dan produknya saya kira cukup banyak. Cuman yang sekarang saya coba untuk menskripsikan akan di situ ada nggak produk yang critical illness ya, yang Belum penyakit ada. kritis? Belum ada ya. Iya. Berarti hanya yang pensiun tadi juga standar. Nah, sebenarnya bisa juga jadi skripsi kan karena kamu banyak sudah punya rumus pricing, nanti dimodifikasi untuk kepentingan yang tadi. Tapi kalau bisa TMI-nya mungkin juga diganti pakai apa kayak kita bikin dari fungsi survival. Jadi apa mungkin dia lifetime survivalnya seperti apa. Nah, coba nanti cari apa tambahan referensi ya jurnalnya ya. Nah, Anda sekarang mau dari banyak produk tadi mau mana yang mau ingin menurut Anda jadi ingin punya concern lebih lebih jauh? Mungkin yang dana pensiun, Pak, karena yang ada yang seperti Bapak sebutkan tadi yang Hmm. penerima manfaatnya yang pasangan yang masih hidupnya. Ya, tapi saya inginkan kalau bisa dikonsep kayak bulanan. Jadi kalau itu tiba-tiba istrinya meninggal, kalau masih punya anak dilanjut ke anak kan. Tapi Mhm. kalau enggak kan ya sudah berhenti gitu loh. Kan ada juga yang lamsam. Nah, yang lamsam ini yang kadang merugikan karena dapat uang besar, tapi setelah itu kalau manajemennya nggak baik, kesulitan keuangan di kemudian hari gitu. Nah, ini yang kalau menurut saya kalau seandainya ada produk, kalau tadi yang pensiun itu dikasih bulanan apa apa kalau yang pensiun tadi, yang di ini Bayarannya bulanan, Pak, yang untuk setelah bulanan sampai 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 istrinya itu 20 atau sampai tahun. kak? Oh 20 tahun, jadi tidak Iya. jadi istrinya meninggal pun tetap masih dapat 20 tahun gitu. Iya. Oh berarti dia fix ya waktunya ya. Jadi dia hanya kayak gunakan anuitas tentu kalau pokoknya akan dibayar 20 tahun tiap bulan gitu ya. Iya. Besarnya berapa gitu. Ya oke, berarti kalau yang pensiun nanti Anda terus gini, mulai searching mungkin bisa juga Anda pernah pakai apa Perplexity apa? Iya, Kalau yang Perplexity. ChatGPT, kalau ChatGPT untuk diskusi aja kalau saya senang. Nanti kalau sudah mulai ingin nyari jurnal kan Perplexity apa ya namanya ya? Iya Iya, ya. Perplexity, Pak. Nah, aku buka-buka tak salah spellingnya itu. Nah, nanti coba diskusi tentang dana pensiun yang konsep kayak tadi sudah ada belum? Kalau terus nanti kepres itu untuk mencari jurnalnya. Dan nanti kalau data kalau terpaksa nggak dapat kan dapat dari Kaggle. Nah, saya sebenarnya ingin melihat kan sekarang banyak sekali orang-orang yang produktif, tapi kan mendadak meninggal kan, masih usia-usia yang ini karena apa? Eh, mungkin entah kolesterol yang nggak tahu seperti atau mungkin jantung atau apa itu loh. Nah, saya nggak tahu di Kaggle ada nggak kalau yang sering saya perhatikan karena kemarin saya kebetulan punya bimbingan itu kan ke kanker payudara, jadi saya kemarin yang saya sering ambil itu. Tapi kan mungkin ada lagi yang lainnya. Nah, kaitannya tapi ke pensiun. Jadi kan orang-orang produktif sekarang kan banyak yang pola hidupnya mungkin kurang aman pada usia-usia masih produktif 40-an ya mungkin sudah ada yang sudah meninggal. Nah, kalau yang kebetulan dia bukan PNS kan otomatis sudah nggak ada pensiun. Tapi kalau yang kebetulan punya ini yang dana pensiun ini ahli warisnya dapat, tapi gunakan konsep seperti mirip yang di PNS yaitu istrinya meninggal jadi terusin ke anaknya sampai anaknya sudah nggak membutuhkan. Jadi kalau nggak salah 25 tahun apa ya sampai dianggap pendidikannya sudah selesai gitu. Nah produk itu kan kayaknya di industri belum ada ya yang seperti itu ya. Belum sampai anaknya biasanya, Pak, hanya sampai pasangannya. Terus sama kalau ini spesifik tadi misalnya orang-orang yang punya penyakit
tertentu kan apapun dia kan harus memproteksi keluarganya kan kalau tiba-tiba dia harus meninggal karena tadi punya riwayat ininya, ada nggak ya yang kayak gitu ya? Itu kalau asuransi jiwa plus ya itu biasanya Pak, yang ada penyakitnya. Nah, coba yang kayak gitu mereka pricing-nya kayak apa? Bagaimana cara memasukkan informasi kesehatannya maksud saya itu loh. Tapi Oh, kalau kemarin sayangnya di situ nggak ada ya tempat magangmu ya. iya Pak, belum. Kalau saya lihat kalau yang itu masih memang yang standar itu. Memang di perusahaan-perusahaan yang besar biasanya mereka punya kreasi gitu. Yang tadi memasukkan aspek informasi kesehatannya itu. Nah, berarti kalau dana pensiun mungkin kalau masukkan informasi itu, kira-kira nanti coba di searching ya. Nanti untuk memulainya kayak kemarin Margarita kan gitu. Punya pilihan-pilihan ini terus dicoba. Nanti mulai searching aja ya di ininya. Nanti ada, tadi sudah bikin overlay-nya kan. Nanti Sudah taruh di Pak. situ linknya. Nanti mungkin nanti yang misalnya yang rutin kan nanti yang Jumat pagi kan jam 9. Yang ini kan malah kebetulan yang siapa yang bersangkutan katanya ini lagi ada kerjaan di ini kan masih magang dia belum selesai, ya udah saya bilang nggak apa-apa, ini kebetulan sudah ada berdua ya tetap saya lanjutkan saya buka gitu. Nanti silakan ya nanti hari Jumat depan coba Anda mulai ngasih link-link mungkin tadi dari Perplexity juga boleh untuk mendapatkan paper-paper yang untuk mendukung konsep dana pensiun tapi yang ada memasukkan informasi terkait medisnya ya kata kuncinya berarti. Sudah tahu kira-kira kalau itu menurut Anda menarik nggak kan Anda yang akan jalanin masalah. Iya, sebenarnya saya Ada menarik sih karena kemarin juga saya sempat, diminta kalau misalnya dimasukkan added risk-nya seperti ya risiko-risiko penyakitnya itu betul, boleh. nah itu jadi ada faktor resiko mulai dimasukin gitu. Ya kita nanti manfaatkan kuliah biostat. Anda dapat kuliah survival kan? Iya Iya. sudah. Terus Anda juga dapat yang resiko kan itu. Nah, nanti kita kita lihat sebenarnya saya sebenarnya juga memasukkan kayak misalnya kayak pola hidup itu loh kan karena banyak sekali yang kayaknya beresiko tinggi yang menyebabkan yaitu tadi usia-usia masih muda pada usia produktif harus sudah meninggal padahal itu tadi kalau ada konsep pensiun untuk kayak gitu itu membantu sekali untuk yang ditinggalkan kan jadi tidak langsung habis tapi yang sebenarnya saya terinspirasi dari yang konteks PNS kan karena PNS kan tapi kan kecil sekali jadi sebenarnya butuh top up itu menurut saya kalau seandainya ada saya yakin yang PNS mesti banyak yang mau ambil itu karena yang PNS itu masih terlalu kecil jadi pada saat misalnya masih di usia produktif usia 40 dia ditinggalkan padahal dia punya tanggungan cukup banyak itu nggak cukup itu karena langsung drop income ininya karena pensiun kan cuma sekian persen dari nah kalau bisa itu tetap masih tidak membuat terjadi yang namanya kalau istilahnya itu jam loncatan itu loh, dari penghasilan mungkin di atas 10 tiba-tiba tinggal berapa. Nah itu maksudnya kalau coba nanti cari mungkin bisa juga sambil searching di luar sana ya mungkin ada enggak ya karena apa kalau enggak ya yang dari jurnal ada yang sudah mengkaji itu belum itu ya coba nanti ya searching itu ya karena ya nanti di Jumat depan yang jam 9 aja nanti kita pakai itu kalau cukup di situ kalau enggak nanti tambah yang ini. Oke, Oke baik untuk Pak. karena cukup itu nanti mulai searching ya itu ya jadi sudah tahu ya berarti perplex itu moga-moga dapat jurnal yang bagus lah itu untuk ini. Oke, baik Pak. Terus nanti harefnya langsung di ini ya ditaruh di kan nanti Di saya oven. pantaunya melalui di overleaf-nya kan. Jadi Anda kayaknya ada kalau saya lihat biasanya kan ada dia ada update itu nanti saya akan lihat update-nya dari sisi apa itu. Ini kalau sekarang posisi ini kan Anda yang sudah ganti ini kan ada yang tadi sudah 2 menit yang lalu ada bimbingan yang S2 tapi karena lagi saya cari tadi nggak datang tapi muncul. Ya oke karena sudah cukup sekarang Devani coba Anda silakan tampilkan itu. Lihat tidak ya Pak? Ya sudah ya.
Jadi kemarin saat magang itu tes utama saya yang pertama itu kan karena devaluasi otomatis itu menghitung cadangan teknis. Nah, jadi, mentor saya tuh sempat minta untuk coba hitung cadangan teknis pakai metode yang lainnya untuk membandingkan dari metode yang biasa dipakai BPJS, yaitu kan biasanya itu cuma pakai classic chain ladder biasa sama Born-Hatter Ya, ya. valuation yang pakai inflasi itu. Lalu jadi di sini saya coba hitungnya itu pakai sebenarnya masih pakai chain ladder, cuma bedanya itu di distribusinya. Bentar. Anda ini BPJS berarti sama seperti Margareta ya kemarin ya di Oh iya BPJS ya? Pak, Iya, benar. iya. Makanya nih kan kemarin Margareta juga mentornya sama nggak dengan Margareta? Mentornya sama Margareta sama Pak, divisinya sama. Sama. Nah, makanya nanti kalau itu kan kita lagi sama-sama kemarin waktu cari metode stokastiknya kan, yang Iya Pak. terkini kan modelnya kan bisa banyak itu kalau stokastik pilihan-pilihannya. Dibanding kalau contoh yang standar kan udah kemarin ada yang dipakai siapa tuh. Nah, nanti mungkin searching aja kemarin ada beberapa mereka itu juga sudah nanti dia mutusin yang mana sumber teori utamanya. Nanti Anda bisa gunakan yang lain lagi tapi tetap mulai coba cari nggak apa-apa di wilayah yang sama kalau memang dia nanti ada alternatif model stokastiknya kan metode stokastiknya malah jadi tidak hanya satu alternatif itu. Iya. Oke teruskan lagi berarti saya hanya kemarin ingat Margareta jadi kok kayaknya Iya. lokasinya Jadi ini kurang lebih sepertinya yang dikerjakan sama saya dan Margareta itu sama. Kita ngitung pakai metode stokastik, tapi ini cuma bikin berbagai distribusi gitu Pak. Jadi intinya kayak pakai MLI gini. Nanti kita ngitung estimasi klaimnya pakai rumus yang di sini. Terus setelah kita hasilin itu ini untuk metode yang pakai distribusi yang beda-beda ini hasilnya tuh sama metode biasa itu masih cukup mirip gitu Pak, malah dia lebih konservatif. Jadi dianggap dia lebih bisa mengakomodir risiko pemburukan. Tapi kemarin tuh sempat dinotis sama mentor saya juga kalau kita itu pengamatannya nggak tahunan, misalkan sampai di bulanan, itu masih terjadi bias Pak, hasilnya masih beda jauh. Jadi kemarin juga sempat dikasih saran untuk cari metode stokastik lain yang lebih advance gitu Pak. Mungkin kalau saya jadi mau ambil cadangan teknis pakai data data BPJS ini ya pengen cari metode stokastik lain yang kiranya lebih advance yang bisa menangani kalau pengamatannya nggak di tahunan gitu Pak. betul karena konteks untuk ini nanti makanya nanti bisa tadi saya sarankan untuk coba nambah revisor searching karena di stokastik sebenarnya time-nya kan misalnya continue kan. Tadi kalau di tadi tahunan memang terlalu kasar istilahnya. Iya Pak. Jadi kalau ingin menggunakan yang stokastik biasanya ya tadi oke lah bulanan pun kadang bisa juga mungkin terlalu nah sekarang konteks continuous kan kadang ada berapa mungkin kalau bisa mingguan atau harian makin jeda ininya karena kan yang sebenarnya jadi beban perusahaan asuransi kan bahasa kasarannya kan kalau hari ini ada orang klaim ya dibayar hari ini gitu kan. Iya. Kalau sejauh yang Anda tahu itu delay-nya berapa lama ya? Kalau ada ini terjadi klaim dibayarkannya karena pengalaman beberapa yang dulu sangat waduh lamanya itu. Seolah kayak nunggu nyari uang dulu gitu. Kalau dari kemarin hasil diskusi saya sih di BPJS itu mulai mungkin sekitar 2 atau 3 tahun terakhir tuh delay-nya udah nggak jauh Pak. Jadi bisa kayak sebulan sampai 3 bulan tuh udah dibayarkan sekarang gitu Pak. Makanya tuh kalau kita sudah mulai masuk ke asuransi biasanya aspek delay jadi patut diminimalisir karena kita inginkan karena kalau sampai ada itu namanya ada tunda. Jadi walaupun itu terjadinya itu tapi kewajibannya sebenarnya 2 bulan lagi gitu. Jadi nggak beneran pada saat titik waktu yang sama. Ya contohnya kalau misalnya dulu BPJS, misalnya kita berobat ke BPJS, kan apa kita suruh bayar dulu nanti setelah melengkapi dokumen kita tidak reimburse itu. Wah itu bikin masalah itu. Jadi lama akhirnya setelah mungkin nggak tahu karena apa, nggak dapat klaimnya katanya nggak memenuhi. Kalau sekarang kan nggak, kita memenuhi syarat sudah berobat ya sudah pulang aja nggak usah bayar gitu. Nah itu yang artinya tapi pihak rumah sakitnya yang sekarang jadi masalah kan dapat dari BPJS-nya kadang katanya terdelay juga tapi dari sisi pasiennya sudah enak karena pasiennya kan datang sudah selesai sebenarnya kan klaimnya kan basisnya pasien kan per pasien itu. Iya Pak. Tapi kan nggak langsung otomatis kalau misalnya ada orang baru hari ini masuk rumah sakit berobat terus dia pulang keluar uang misalnya 500.000 BPJS langsung transfer kan nggak kayak gitu kayaknya sekarang urusannya dengan si rumah. Kalau dulu rumah sakitnya dapat langsung cash dari
pasiennya kan, tapi pasien yang dapat delay dari ininya. Nah, sebenarnya modeling kalau memang ada delay menarik juga nambahkan ada aspek delay. Tapi Anda belum pernah belajar ini ya teori antrian ya? Teori antrian belum pernah, Pak. Ya karena kayaknya nggak ada ya di sebenarnya itu bisa kita pandang sebagai kayak ngantri kan, ngantri terjadi klaim lah gitu. Jadi harusnya ini, tapi nggak apa-apa nanti memang di proses lokasi salah satunya kan apa yang sebenarnya banyak sekarang ini kan teori antrian itu yang untuk mengurusi apa kayak kalau dulu kan orang ngantri di rumah sakit kan lama-lama kan itu. Kalau dulu ngantri untuk dapat uangnya itu, dapat reimburse-nya itu. Wah, lama ini. Yang depan aja mungkin belum dibayar kan misalnya. Nah, kalau Anda mau lihat dari sisi itu, ya bisa aja apa nanti mulai searching aja yang mungkin dengan marketer kemarin sudah dapat beberapa, nanti komunikasi aja, nanti kita coba apa bedakan dari sisi nanti modelnya itu. Nggak apa nanti karena kebetulan objeknya sama. Kemarin saya pernah yang salvo itu 3 dari tempat lokasi yang sama. Karena magangnya terus saya pecah 3, akhirnya bisa langsung ya siapa aja ya kemarin selesai cepat semua. Tapi nggak apa-apa, jadi nanti koordinasi apa dengan saya Margarita saya ini nggak gabung hari ini mungkin kalau iya malah sekalian nanti pada waktunya benar-benar harus di. Tapi kalau mentornya juga sama ya tadi ya. Mentornya sama, Pak. Karena kebetulan saya lihat mentornya punya rasa ingin sana itu menarik sebenarnya. Tapi sayangnya tekniknya sudah ganti. Saya kenal itu yang tersebut. Dia sudah pindah ke. Tapi nggak apa-apa sebenarnya kalau satu saat kalau memang mereka antusias sebenarnya malah saya inginkan kalibatkan kita apa di situs ini supaya misalnya kita membutuhkan data yang apa yang kita butuhkan bisa bisa untuk menambahkan mungkin. Tapi kita hanya berdua dengan Margareta memang ya. Gimana, Pak? Maaf. Itu hanya berdua dengan Margareta. Iya. Terus memang yang lagi dia inginkan tadi ya Microsoft apa yang bakal tadi itu karena Margareta bisa ada arahan ke situ. Maaf, Pak, suaranya putus-putus. Ya, mungkin karena koneksi ini ya internet lagi nggak bagus. Iya. Apa? Nanti saya ulang lagi. Jadi intinya oke, kalau memang ingin ngambil di sisi itu, tapi mulai searching ini ya tadi ya jurnalnya ya, yang dengan kata kuncinya berarti tentang ini. Kalau yang dulu itu dapat itu dari mana? Kayak tadi yang persamaan apa tadi coba lihat, saya ingin lihat yang itu dapat dari mana itu? Ini yang tadi ada persamaan. Nah ini yang CIJ eksponensial C plus apa ini dapat dari mana? Ini ada di mata kuliah asuransi umum dan kerugian itu sempat Oke. ada di modulnya. Terus kayak saya sempat cari-cari juga salah satunya itu pakai distribusi itu. Nah makanya saya coba pakai ini kemarin, Pak. Setelah Kalau diskusi. besok saya inginkan sebenarnya dari jurnal ya, walaupun dari buku ada tambahkan, tapi kan dari jurnal ada ya, karena saya ingin dapat perkembangan. Nah, kalau bisa nanti pas searching, sebenarnya kata kuncinya bahasa Inggris ya, supaya dapat jurnal yang luar itu. Iya, Pak. Nah, Indonesia sering dapatnya jurnal lokal nanti teman sendiri itu. Akhirnya malah ada yang dapat skripsinya dari, kan sekarang banyak sudah kan, prodi aktuarial. Jadi malah ya dapat dari sana nggak apa-apa untuk membayar apa yang dia lakukan. Nanti kita nggak saya inginkan dapat kalau dapat yang seperti itu nanti kita searching sumber pustakanya dia itu nanti dicoba gitu dan nanti sama ya nanti Jumat mungkin dalam waktu seminggu ini coba Anda dapat nanti mulai ditaruh di overliftnya ya diharapkan tadi ya jadi nanti kalau saya ingin matut tinggal ngeklik itu saya juga bisa ikut baca itu Iya, Pak. biar cepat nanti. Terus apa lagi yang Anda mau bahas selain ini? Sebenarnya saya cukup tertarik juga kan karena dulu tuh sempat bahas tentang isu tematik di BPJS. Nah, kayak permasalahannya di sana gitu loh, Pak. Saya pengennya bisa disangkut pautin ke sini tapi masih bingung juga ngarahinnya gimana gitu, Pak. Yang ini, Uh, yang defisit ini iya, yang defisit. jadi kayak masalah utamanya yaitu mereka pengen biar defisitnya tuh sesuai target atau bahkan memperpanjang periodenya sama ingin mengaktifkan kembali peserta-peserta yang nggak bayar iuran gitu loh, Pak. Karena kan masalah utamanya juga di BPJS, kenapa klaimnya numpuk tuh kadang karena banyak peserta yang cuma bayar iuran pas mereka butuh gitu, Pak. Kayak mereka tuh cuma pesertanya siklus doang gitu, nggak
Jadi dia ngaktifkan pada saat dia sakit, makanya dapat ancaman kalau nggak salah sekarang baru bisa dipakai setelah sekian bulan. Nah, Iya. kalau ingin itu, kalau ada datanya, kita bisa mulai memapping sebenarnya mereka yang profil kayak apa itu. Iya. Yang orang-orang kayak gitu. Nanti berapa persen yang kayak gitu. Untuk ini, nanti kita bisa memapping berdasar profilnya itu. Jadi Anda mungkin, tapi kalau di Anda nggak dapat multivariat ya? Multivariat, mata Kayaknya kuliahnya enggak ya? enggak apa? Ya, karena yang statistik dapat ya, kalau yang akta kayaknya enggak. Tapi nggak apa-apa nanti tinggal. Jadi gini, kalau memang mereka ada datanya, kalau Anda tertarik ke sini juga mana, karena ini BPJS lagi ingin target kan tahun berapa mau menyesuaikan iurannya kan. Iya, Pak. Ini tantangan ini mirip seperti yang kemarin dari BPJS Tenagakerjaan itu. Mereka juga lagi dapat mahal, tapi mereka kan karena nggak ada yang makan di sana, saya biarin saya ini. Tapi yang ini malah memang saya juga sebenarnya kalau misalnya Anda mau ke sini juga, ini menarik. Tapi malah saya butuh data tentang tadi apa yang tadi yang podo mata. Jadi karena terus juga kalau yang satu ini yang terkait yang nggak aktif kan. Tapi yang satunya ini tentang defisitnya. Karena inflasi kesehatan kan cukup tinggi kan. Karena terus bagaimana sih iuran itu bisa menyesuaikan supaya bisa ikut mengejar inflasi tadi kan. Nah, itu berarti kan harus punya di BPJS kan ada data-data tentang pengeluaran, terutama yang ini, yang perawatan kesehatan itu. Karena kan sekarang banyak gara-gara dari aplikasinya bagus, banyak orang make, itu jadi memang mereka sekarang tingkat klaimnya memang meningkat pesat. Tapi sayangnya orangnya kan pada nggak mau kan iurannya tadi. Nah, kalau bisa, kalau ada data itu, yang macet-macet itu bisa kita pelajari, nanti kita bisa prediksi itu. Itu satu ya yang ini. Tapi yang satunya lagi kalau yang terkait defisit, berarti kita nanti, karena di BPJS kan nggak sempat investasi kan? Iya kan? Cuma jangka pendek doang investasinya, nggak bisa yang Berapa lama. lama dia bisa investasi itu? Kurang kayaknya lebih ke kayak tahunan doang gitu, Pak, karena kan harus langsung segera bayar-bayar gitu, Pak, jadi nggak. Betul. Makanya itu, nah mereka di instrumen investasi yang bisa dipilih kan nggak banyak. Padahal untuk mengejar mengejar apa inflasi kan sebenarnya pakai investasi ya supaya apa iuran masih bisa ngejar. Tapi kadang kalau nggak ada itu iurannya nggak ngejar ke klaimnya tadi, kayak premi dengan ini. Nah, benar mungkin tanya aja kalau memang iya bisa juga ada di sini apa, tapi nanti malah membantu kira-kira untuk ke arah iurannya tadi yang memang supaya nggak defisit itu. Nah, tapi datanya bisa nggak ya mereka mensuplai ya? Saya kurang tahu, Pak, tapi kalau data yang kemarin cadangan itu sudah pernah saya pakai juga. Mungkin kalau ini sebenarnya sempat bilang sih, Pak, kalau memang TA-nya mau dibawa ke masalah BPJS boleh banget kalau mau minta data sampel gitu katanya, tapi Oh ya udah, saya belum nanti follow up pakai lagi. sampel aja memang kita. Jadi pakai sampel, nanti soal jadikan di extend oleh mereka sendiri kan. Kita kan hanya untuk kepentingan skripsi kan, kalau saya yang penting berdasar sampel tadi, kita kan bisa dalam skala kecilnya kan. Nanti kan di extend ke skala populasinya kan oleh mereka kan. Pada saat implementasinya kan urusan, kalau yang ini kan kita lebih untuk urusan akademiknya, tapi yang mensupport ke BPJS. Kalau memang dapat data sampelnya ya bisa aja. Jadi yang kita butuhkan kan kalau dari sisi ini kan kita sebenarnya kalau saya ingin dari sisi klaim yang selama ini kita juga perlu memapping yang merangkasnya. Jadi yang selama ini kalau yang saya dengar dari luar lah ya, yang paling banyak dari penyakit-penyakit yang jenis kategori critical illness tadi, yang kritis kayak ada stroke, jantung ini. Nah, kalau iya benar itu nanti kita fokusnya yang situ kan itu yang menyedot dana paling besar. Nah, ditambah kalau orangnya pada nggak tertib, nah itu kan bisa repot kan? Itu. Karena apa? Yang jenis penyakit itu kan tanda petik nggak ada sembuhnya, maka dia akan ada pengobatan rutin. Ada yang sebulan sekali, ada yang sebulan 2 kali, bisa 3 lebih. Nah, coba kalau bisa dapat itu untuk karena itu yang saya lihat paling menyedot dana paling besar itu. Atau baca nanti kalau memang itu dengan si mentornya tadi, kalau memang Anda mau sini, lalu bisa aja kita online aja.
Berkenan enggak? Kalau kan dengan yang Astra Agro sudah online kan, dengan yang akan jadi mentornya yang statistik kemarin. Tadinya saya nyiapin cuman berapa, ternyata malah dia minta cukup banyak. Tapi kan urusan bisnis sawit. Ternyata mereka ngembangin topik banyak malah sampai ingin 16. Waduh lah, saya nyarinya kan yang enggak, karena kan enggak semua mesti minat kan ke itu. Nah, kalau ini kan sekarang kalau sana memang kebetulan berminat, antusias, malah kebetulan nanti mereka mungkin saya akan coba libatkan minimal untuk support datanya. Sekali lagi hanya sampel, kita nggak usah data jumlah besar sekali. Yang penting dari situ kita bisa mulai apa melakukan analisis itu, antisipasi itu. Nah, kalau bisa ambil juga Anda searching teori tentang ini, terutama karena untuk kepentingan bagaimana menjaga antara flow out sama flow in-nya kan. Nah, yang di in-nya kita hanya punya investasi kan jangka pendek, maka apa instrumen investasi yang pas untuk itu? Apakah mereka harus jadi, sebenarnya kalau yang bahasa ininya, saya nggak tahu kalau orang trading saham itu tiap minggu aja bisa menghasilkan uang itu. Tapi kan mereka harus punya trader sendiri misalkan gitu untuk muterin. Nah, itu return of investment-nya kan cukup besar. Tapi resikonya ya besar, maka harus punya betul-betul tenaga ahli yang memang punya kemampuan ininya memadai, misalkan kan seperti itu, tanya contoh aja. Tapi mungkin sementara pakai cari jurnalnya dulu tentang, kalau yang saya ini kan istilah social security ya kalau bahasa ininya Inggris kan, bahasa Inggris itu kan. Bagaimana di negara-negara yang lain, negara maju. Jadi itu kayak apa, nanti kita dari situlah moga-moga ada yang mengeluarkan risetnya di suatu jurnal itu. Atau artikel-artikel ilmiah yang bisa kita coba pelajari juga itu. Nanti silakan searching dengan kata kuncinya itu, yaitu menjaga antara keseimbangan menghindari, boleh dengan kata istilah menghindari defisit pada social security ya boleh, atau silakan kata kunci itu dicoba, tapi saya akan menggunakan yang bahasa Inggris ya supaya dapat dari yang luar harapannya. Kalau bahasa Indonesia kadang sering dapatnya yang dari lokal, boleh dua-duanya sama-sama diharapkan, nanti saya akan lihat mana yang rasional bisa kita kembangkan untuk ke skripsi itu. Karena saya juga sebetulnya concern menarik itu untuk lihat ini gitu. Karena kalau nggak salah 2025 atau 26 itu rencana mau penyelesaian itu. Walaupun mereka masih lagi lihat-lihat kan, kalau dampaknya jadi masyarakat akan protes karena itu. Ya oke, mungkin sementara itu nanti mulai di searching, tadi kan sudah punya overlay-nya, silakan mulai diharapkan di sana ya. Baik, oke, sementara sudah cukup? Saya mau tanya sedikit Pak. Oke, silakan. Yang tadi kalau untuk topik yang masalah mau tahu profil pesertanya seperti apa, itu berarti tujuan akhirnya tuh memprediksi kira-kira kayak kita cari peserta seperti apa aja sih yang signifikan nunggak gitu ya Pak, kurang lebihnya. Iya, betul. Nanti terus kita cari faktor yang menyebabkan dia nunggak. Apakah faktor yang nanti paling besar nanti kita coba atasi itu. Jadi atau enggak nanti salah satu solusinya kalau yang dia baru mengaktifkan nggak boleh menggunakan, nggak dapat haknya. Kita kasih kayak semacam hukuman itu. Nanti penaltinya kapan? Supaya mereka jadi lama-lama itu tertib gitu. Karena kalau yang memang jarang sakit itu biasanya mereka nggak tertib. Tapi kalau sudah sakit baru mulai gitu. Tapi kalau yang sudah kena penyakit rutin tadi yang harus rutin kontrol tiap bulan mesti akan tertib bayar preminya. Karena kalau enggak dia akan kena hukuman tadi, mundur itu. Nah, tadi kalau Anda ingin fokus yang itu, harus dapat data pasien-pasien yang itu tadi BPJS yang tidak tertib tadi, yang dia berapa persen di situ. Nah, coba ambil sampelnya, nggak harus semua, nggak apa-apa. Ini variabelnya kan ada banyak kan di situ, pekerjaannya, pendidikannya, mungkin terus juga sosial ekonomi macam-macam nanti bisa. Nah, dari situ nanti kita gunakan yang tadi, nanti akan saya berbeda terkait analisis multivariat itu untuk mencoba melakukan mapping tadi, clustering. Nah, dari situ nanti kita ingin cari faktor-faktor yang mempengaruhi menyebabkan dia kok berbuat itu. Nanti coba Tapi kalau Anda tertariknya ke yang ini ya beda dengan yang tadi ya, yang atasi defisit itu. Mungkin yang defisit lebih berat itu. Yang ini sebenarnya menurut saya lebih ringan itu.
Oh iya. Karena secara tulus statistiknya nggak sekompleks yang tadi. Kalau yang tadi kan harus pikirin konteks yang investasi, walaupun Anda sudah dapat kuliah teori investasi ya, walaupun mungkin kan bagaimana kita melihat investasi yang kategori short term, tapi yang return on investment-nya cukup tinggi gitu. Itu bisa. Jadi ada 2 topik sebenarnya Anda itu. Mau milih yang atasi defisit, apa mau yang mengatasi orang-orang yang tidak tertib bayar iuran gitu. Anda pilih yang mana? Walaupun itu penyebab defisit juga sebenarnya. Iya. Nanti coba saya pikirkan dulu ya, Pak. Iya, sambil searching juga. Jadi sambil mencari supporting teorinya. Jadi Anda dengan kata kunci yang satunya mengatasi defisit, karena nanti dapat gambaran dari yang negara lain enggak atau dari jurnal. Terus satunya tadi, kalau yang mengatasi mungkin di negara lain apakah juga prakteknya ada yang alami itu enggak, dan ada yang pernah meriset enggak. Nanti kita bisa dapat inspirasi dari sana kan itu. Baik, Pak. Kita nanti mulai pilih-pilih sambil searching ininya ya. Kalau kemarin Mas itu kan normal saja sampai ada 4. Setelah saya coba ini mulai akan memfokuskan ke yang mana. Silakan Anda punya pilihan 2, silakan dieksplorasi lebih jauh, terutama untuk referensinya. Baik, Pak Gun. Terima kasih, Pak. Ya, sebentar tutup ya. Tutup ya. Oke, makasih, saya tutup ya. Oke.